Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat tahun baru untuk kita semua. Tahun ini merupakan tahun yang diberkati untuk kita semua. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosamu, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Kami sembah Engkau Tuhan. Mari sama-sama kembali kita katakan, Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. panggil namanya Yesus. Yesus, Kau telah memulai Karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Kami menyembah. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Kita angkat tangan. Memuji Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah
perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakanlah hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah Semuanya indah bagimu. Kami memujimu, menyembah. terima kasih, Tinggikan terima kasih Bapa, buat muliakan Engkau, buat kebaikan agungkan. bagi Terima kasih Tuhan. terima kasih Haleluya. kasih Kasih Yesus. mulia. Haleluya. Sembah Dia, Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Hari ini kita menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan kita semua. Bahkan ketika hari ini kita bisa memasuki tahun yang baru, semua hanya karena kebaikan dan kemuliaan dan kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. terima kasih, Mari sama-sama kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita naikkan syukur kita, kita naikkan pengagungan kita. terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Buat belas Kasih Yesus. terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Atas kasih-Mu, atas pengorbanan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri.
sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Mari saudara sama-sama kita katakan, Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. terima kasih ya Tuhan, Kau Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang agung, dan Kau yang layak terima setiap pujian. Dan pada hari ini, pada kesempatan ini Tuhan, kami menaikkan doa-doa kami ya Bapa di hadapan-Mu. Kami berdoa bagi anak-Mu yang merindukan agar transisi ke pekerjaan baru bisa lancar. Kami percaya hikmat dari Tuhan dan tuntunan dari Roh Kudus yang akan menuntun anak-Mu ini Tuhan Yesus di dalam transisi pekerjaan yang barunya, dan semuanya Tuhan boleh berikan yang lancar. Biar Tuhan saja berkati setiap orang-orang yang bersinggungan dengan dia di dalam pekerjaan barunya ini, dan Tuhan terus berikan kesehatan serta hikmat untuk dia boleh melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan. Berdoa juga ya Bapa bagi anak-Mu yang mendoakan persiapan pernikahan. Biarlah Tuhan memberkati setiap persiapan pernikahan anak-Mu ini, agar semua berjalan dengan lancar. Terlebih lagi ya Tuhan, Kau yang akan mempersiapkan hati mereka untuk melangkah di dalam rumah tangga. Dan biar Kau saja menguduskan hati mereka dalam membangun rumah tangga. Biar Kau saja yang hadir di tengah rumah tangga ini ya Bapa. Juga kami berdoa Tuhan untuk anak-Mu yang berdoa agar trombosit bisa stabil. Kami percaya, kami berdoa ya Bapa, Tuhan Engkau yang akan mengirimkan kesembuhan bagi anak-Mu ini ya Bapa. Dan trombosit boleh stabil terus, kesehatan boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Juga kami berdoa Tuhan Yesus bersama-sama bagi bangsa dan negara Indonesia. Kami ucapkan berkat bagi bangsa dan negara Indonesia. Kasih Tuhan melimpah. Berkat Tuhan mengalir bagi bangsa ini ya Bapa. Dari presiden, pemerintahan, apapun level mereka ya Bapa. Biar Tuhan saja memberikan hikmat bagi mereka untuk mereka memimpin. Dan biarlah bangsa ini maju. Bangsa ini terus bertumbuh di dalam Tuhan. Di saat yang bersamaan juga kami mengucap syukur ya Bapa untuk doa-doa kami yang telah dijawab oleh Tuhan. Untuk orang tua yang terus sehat, yang terus terjaga kesehatannya, kami mengucap syukur. Puji nama Tuhan, praise the Lord, Engkau Tuhan yang baik. Kami percaya juga Tuhan berkat-berkat yang sama, dari Tuhan yang sama, yang terus boleh kami terima ketika kami berjalan dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur, dan kami telah berdoa. Dan setiap kita yang percaya menerima berkat dari Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Bapak Ibu Saudara, kembali menginformasikan, di dalam gereja Zion Church of Christ ini, kami mempercayai bahwa tidak ada pertumbuhan iman di dalam kesendirian. Oleh karena itu, kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk boleh bergabung bersama-sama dengan kami di dalam program Komsel kami yang bernama iConnect. Dan melalui iConnect ini akan ada banyak sekali kegiatan di mana kita bisa bertukar pikiran, kita bisa saling curhat, dan juga kita bisa terlebih lagi mendalami firman Tuhan, dan juga kita bisa saling mendoakan dan saling mensupport satu sama lainnya. Dan melalui iConnect juga akan ada banyak sekali pengumuman aktivitas dan kegiatan gereja, sehingga kita semua tidak akan ketinggalan mengenai apa yang terjadi di dalam gereja kita. Dan juga di dalam iConnect kami telah mempersiapkan para leader untuk bisa memantau pertumbuhan kita, agar kita bersama-sama boleh bertumbuh lebih dalam lagi di dalam kasih Tuhan dan di dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin dan rindu untuk bergabung bersama-sama dengan kami, bisa menghubungi nomor kontak Zion Church of Christ untuk bisa diberikan arahan lebih lanjut mengenai bergabung di dalam iConnect ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, dan sebelum itu kita akan membacakan ayat renungan kita di minggu ini yang akan diambil dari Filipi 4 ayat 19. Saya akan membacakan terlebih dahulu, lalu kemudian kita baca bersama-sama ya. Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin.
Sekali lagi kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita angkat tangan kita kembali sembah Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Tidak ada seorang manusia pun yang dapat berjanji seperti Tuhan berjanji. Bahwa janji Tuhan tidak pernah terlambat, janji Tuhan tepat pada waktunya, dan Dia memberikan indah pada penyediaan yang telah Dia tetapkan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali. Saya berdoa buat saudara selalu di dalam keadaan yang terbaik senantiasa, selalu bersuka cita, dan senantiasa mengucap syukur. Karena kita punya Bapa yang dahsyat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Nah, sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan di hari Minggu ini. Kami boleh berkumpul bersama keluarga. Kami boleh masuk di dalam hadirat Tuhan. Kami boleh menikmati kemuliaan Tuhan. Kami boleh menaikkan ucapan syukur. Kami berterima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan percayakan. Bahkan momen hari ini, walaupun kami juga yaitu mengikuti ibadah secara online, tetapi tidak pernah mengurangi kuasa Tuhan, tidak pernah mengurangi hadirat Tuhan. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Maka hari Minggu ini aku berdoa, dimanapun anak-anak Tuhan berada, mereka dijumpai Tuhan. Maka aku lepaskan kuasa, lepaskan berkat, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus bersama dengan keluarga mereka. Di mana sebentar kami akan dengar firman Tuhan. Urapan Tuhan mengalir, sederhanakan setiap kata kalimat bahasa yang kupakai, agar setiap anak Tuhan menangkap dengan jelas, mengerti dengan benar apa yang Tuhan rencanakan bagi kami, apa yang Tuhan kehendaki untuk kami mengambil langkah seturut dengan petunjuk Tuhan. Maka juga aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, yaitu bukan sekedar informasi yang baik yang kami terima, tetapi kami juga dirubah cara pandang kami, sehingga kehidupan kami menjadi berdampak, menjadi berkat buat orang-orang sekitar kami. Dan terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini kami masuk dalam kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, puji nama Tuhan, saudara, nanti setelah firman Tuhan kita akan masuk di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Nah, di minggu yang ketiga ya di bulan Januari ini, saudara, yaitu kita masih membahas tentunya tentang tema kita 1 bulan Januari ini, God knows better. Jadi Tuhan tahu lebih baik dari kita. Karena itu tetaplah yaitu berpegangan pada Tuhan, tetap percaya pada Tuhan, tetap beriman kepada apa yang Tuhan janjikan. Nah, catatan saudara siapkan, hari ini judul yang kita akan bahas yaitu mengenai berketetapan benar dalam tekanan. Ya, ini judulnya ya, berketetapan benar dalam tekanan. Nah, seperti minggu lalu saya sudah sampaikan bahwa sepanjang bulan Januari ini kita akan terus belajar dari kitab Ester, yaitu untuk melihat serta memahami cara Tuhan bekerja atas umat kepunyaannya. Ya, kita akan belajar dari kitab Ester bagaimana Allah bekerja atas umat kepunyaannya. Walaupun di dalam kitab Ester, minggu lalu saya katakan, tidak disebutkan tentang Tuhan berkata, Tuhan bersabda, atau Tuhan berfirman gitu ya. Sepertinya nggak ada kata-kata tentang Tuhan di dalam kitab Ester ini. Tetapi percayalah bahwa Tuhan tetap bekerja sampai dengan hari ini. Nah, kita akan belajar tentang apa yang Tuhan mau perlihatkan melalui kitab Ester ini. Kitab Ester pada pasal 3
ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata, orang Agag, dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasveros, dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman, sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, "Mengapa engkau melanggar perintah raja?" Setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarnya juga, maka hal itu diberitahukan merekalah kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap, sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi Haman atau ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Nah, jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu di seluruh kerajaan Ahasveros. Nah, dalam bulan pertama, yakni bulan Nisan, dalam tahun yang ke-12 zaman Raja Ahasveros, orang membuang pur, yakni undi, di depan Haman. Nah, hari demi hari dan bulan demi bulan sampai jatuh pada bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Maka sembah Haman kepada Raja Ahasveros, ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan tuanku. Dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa, dan hukum raja tidak dilakukan mereka, sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Dan jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka. Maka hamba akan menimbang peraknya itu 10.000 talenta dan menyerahkannya ke tangan para pejabat yang bersangkutan, supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja. Nah, ayat yang ke-10 disambut begini. Maka raja mencabut cincin materainya dari jarinya, lalu diserahkannya kepada Haman bin Hamedata, orang Agag, seteru orang Yahudi itu. Kemudian titah raja kepada Haman, perak itu terserah kepadamu, juga bangsa itu untuk kau perlakukan seperti yang kau pandang baik. Maka dalam bulan yang pertama, pada hari yang ke-13, dipanggillah para panitera raja. Lalu, sesuai dengan segala yang diperintahkan Haman, ditulislah surat kepada wakil-wakil raja, kepada setiap bupati yang menguasai daerah, dan kepada setiap pembesar bangsa, yakni kepada tiap-tiap daerah, menurut tulisannya, dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Surat itu ditulis atas nama Raja Ahasveros dan dimeterai dengan cincin meterai raja. Surat-surat itu dikirimkan dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan, supaya dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan semua orang Yahudi, daripada yang muda sampai kepada yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan pada satu hari juga, pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, dan supaya dirampas harta milik mereka. Salinan surat itu harus diundangkan di dalam tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa, supaya mereka bersiap-siap untuk hari itu. Maka dengan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat itu atas titah raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Sementara itu, raja serta Haman duduk minum-minum, tetapi kota Susan menjadi gempar. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketakutan itu adalah suatu persoalan besar dalam kisah manusia dengan Tuhan. Dalam Alkitab, perintah yang paling sering diulang adalah perintah untuk jangan takut. Menurut penelitian ada 366 kali kata jangan takut ditulis.
dalam Alkitab. Dan kata-kata lain yang berkaitan dengan itu adalah teguhkanlah, kuatkanlah hatimu. Nah, banyak kali manusia akan selalu diperhadapkan dengan situasi ketakutan ini. Karena ketakutan adalah satu bentuk raksasa persoalan. Ketakutan dapat mendapatkan tempat berpijak di hidup kita dan mulai mendominasi kita. Ketakutan dapat mengacaukan kita dan pada akhirnya mengurangi kemuliaan Tuhan di hidup kita. Ketakutan kita itu tidak akan pernah mengurangi kemuliaan Tuhan di dalam Tuhan sendiri. Karena Tuhan tidak bisa berubah. Tetapi sikap kitalah yang dapat mencerminkan kemuliaan Tuhan menjadi berkurang. Kita menunjukkan kepada dunia siapa Tuhan itu, dan cara kita menunjukkan kepada diri kita siapa Tuhan. Itulah yang akan dinilai dan dilihat oleh orang. Ketakutan itu tidak selalu terlihat seperti ketakutan. Terkadang ketakutan itu kengerian yang kuat, yang membuat kaki Anda kadang-kadang menjadi gemetar. Tetapi di lain waktu, ia juga bisa muncul sebagai kegelisahan, kegugupan, kekhawatiran, stres, ketegangan, atau mungkin ada masalah di bagian perut seperti itu. Nah, ketakutan dapat membuat kita tidak bisa makan atau tidak dapat tidur, nggak bisa istirahat. Ketakutan juga membutakan kita dan mencuri pujian-pujian kita. Ketakutan mungkin berusaha untuk mengaburkan pandangan kita tentang Tuhan dan dapat menghancurkan kepercayaan kita. Nah, sebaliknya lawan daripada ketakutan itu adalah iman. Dan iman dimulai dengan kita berkata begini, saya memiliki kepercayaan di dalam Tuhan bahwa Dia lebih besar daripada raksasa persoalan ini. Saudara, mengembangkan iman itu bukanlah peristiwa dalam satu malam. Itu dibutuhkan waktu. Seperti orang yang jatuh ke dalam lubang, itu diperlukan waktu untuk jatuh ke dalam lubang ketakutan. Nah, jadi bisa dibutuhkan beberapa waktu lagi juga untuk keluar daripada ketakutan. Kalau kita melihat daripada kisah Mordekai dan Esther, mereka sebenarnya memiliki kehidupan yang nyaman dan bahagia di Persia. Mordekai tinggal di benteng Susan, sedangkan Esther menjadi ratu menggantikan Wasti. Nah, sudah tentu segala fasilitas terbaik itu mereka alami sepanjang waktu. Nah, sampai suatu ketika, sebuah peristiwa itu menyadarkan diri mereka akan identitas mereka yang sebenarnya. Dan mereka akhirnya rela untuk meninggalkan kenyamanan yang selama ini mereka dapatkan. Pertanyaannya begini, what happening? Apa yang terjadi? Mordekai dan Esther adalah pahlawan yang hebat. Itulah yang Alkitab ceritakan. Tetapi, tahukah Anda bahwa mereka juga pernah menyembunyikan identitas mereka? Ya, demi apa hal-hal yang orang-orang dunia cari. Nah, apakah ini mirip dengan diri kita pada saat kita berhadapan dengan dunia ini? Di mana begitu banyak pilihan dan tawaran yang membuat kita seringkali menyembunyikan identitas. Yaitu identitas kita sebagai anak Tuhan. Kita mungkin ada di gereja, tidak sedikit yang melayani Tuhan, tetapi gaya hidup dan cara berbicara kita tampaknya sulit untuk dibedakan. Saya beri contoh seperti ini. Misalkan Anda seorang muda yang baru saja selesai dalam sebuah hubungan. Lalu Anda bertemu dengan lawan jenis, di mana obrolan-obrolan yang dibicarakan jadi lumayan menggoda. Anda tinggal sendirian, tidak ada yang tahu. Lalu teman lawan jenis Anda ini berkata begini, boleh nggak saya main ke tempat tinggal kamu? Kira-kira apa jawaban Anda? Ya kan? Atau contoh begini lagi, Anda seorang pendatang baru dalam tim penjualan. Peluang kerja sedang langka dan Anda tidak ingin mengacaukan peluang ini. Nah, para anggota lainnya menyambut Anda yang sudah senior dengan suatu undangan makan malam. Anda jadi terkejut ketika ngobrol di sana dan mendengar mereka berbicara tentang cara mereka mengisi rekening keuangan mereka ya dengan sebuah kata-kata sakti begini. Yang penting kita nggak ketahuan gitu loh. Yang penting kita buat lancar aja. Nah, salah satu dari mereka mungkin menjelaskan begini, karena kita semua di sini sepakat ya. Lalu salah seorang mungkin bertanya, kamu akan setuju dengan kami bukan? Gitu. Nah, semua orang menengok pada Anda dan menunggu jawaban Anda. Kira-kira apa yang akan Anda jawab? Apa yang akan Anda katakan? Saudara kasih Tuhan, selama 5 tahun mereka menikmati kenyamanan, yaitu Mordekai dan Esther, sampai suatu ketika Mordekai disadarkan. Oleh apa? Oleh latar belakang Haman yang telah dilantik oleh Raja Xerxes. Raja Xerxes itu Raja Ahasiweros, Raja Persia, di mana Haman diangkat menjadi Perdana Menteri. Kisah Haman ini menarik dia untuk menjadi Perdana Menteri. Yaitu, saudara,
Xerxes sendiri sempat mau dikudeta oleh orangnya dia sendiri. Jadi dia mau dibunuh, tetapi Mordekai sempat mendengar rencana persepakatan untuk membunuh Xerxes. Lantas itu dilaporkan, dan orang yang berencana membunuh akhirnya mati di tiang gantungan. Tetapi tidak ada upaya apapun dari pihak kerajaan untuk memuliakan Mordekai. Sepertinya hilang begitu saja. Makanya Haman diangkat oleh Raja Xerxes. Tujuan untuk apa? Untuk mengatasi kudeta-kudeta yang ada di dalam kerajaannya. Untuk mengatasi orang-orang yang coba menyerang dia. Karena dia sudah mengalami, yaitu ratunya memberontak terhadap dia, makanya dibuang. Lalu ada orang yang ingin membunuh dia. Ada kelompok dari kubunya sendiri. Jadi Xerxes benar-benar insecure. Dia raja yang mulai cemas dengan kedudukannya. Makanya dia mengangkat Haman ini menjadi Perdana Menteri buat dia. Nah, ini menjadi menarik bahwa pada ayat pertama dari pasal 3, kita jumpai di sana ada sebuah penyebutan begini. Haman bin Hamedata, orang Agag. Oke, stop dulu sampai di sini. Haman bin Hamedata, orang Agag. Nah, kalau kita lihat di dalam Keluaran pada pasal 17, pada ayat yang ke-8 dikatakan begini. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Oke, ya. Lalu Ulangan 25 ayat 17 sampai 19 dikatakan begini. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, bahwa engkau didatangi mereka di jalan, dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Ayat 19-nya kata Musa begini, maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling, di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, maka ini dia, haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Janganlah lupa. Lihat kata-katanya Musa adalah janganlah lupa. Orang-orang Amalek, saudara, itu menghajar orang-orang lemah, orang lanjut usia, orang sakit, janda, orang cacat. Mereka tidak memiliki atau keberanian gitu untuk menyerang langsung dari depan. Nah, Musa melihat bahwa orang Amalek adalah alatnya setan. Nah, Lucifer itu sangat membenci orang-orang Yahudi. Tapi yang menarik begini, Allah bertindak lebih jauh. Yaitu ketika mereka sudah ada di tanah Kanaan dengan memerintahkan. Memerintahkan siapa? Memerintahkan Raja Saul. Untuk apa? Untuk menghancurkan semua orang Amalek. Berikut semua hewan ternaknya. Tetapi persoalannya begini, Raja Saul justru menyelamatkan Raja Amalek dan menyita domba-domba terbaiknya. Nah, pertanyaannya begini, kira-kira siapa nama Raja Amalek tersebut? Nah, ternyata nama Raja Amaleknya adalah ini, Agag. Itu namanya. Berarti Haman ini adalah keturunan dari ras antisemit atau kebencian terhadap Yahudi, ras yang membenci Yahudi. Ya, ini berarti keturunan asli dia. Si Haman ini keturunan asli daripada Hagai. Sedangkan Mordekai adalah keturunan Saul dari suku Benyamin. Nah, begini akhirnya ceritanya nih, saudara. Mengapa ini jadi ribut? Jadi artinya begini, ketika Haman berniat membunuh seluruh orang Yahudi, itu adalah alasan balas dendam yang sudah berlangsung 10 abad. Di mana iblis menghendaki agar generasi calon keturunan yang akan meremukkan kepalanya iblis itu dimatikan, yaitu dari garisnya orang Yahudi. Nah, ini yang menjadi catatan penting untuk Anda dan saya pahami baik-baik. Selama ini Mordekai menyembunyikan identitasnya. Selama ini dia tidak mau memberitahukan bahwa dia orang Yahudi. Dia tinggal di Benteng Susan, berarti dia orang yang punya kedudukan tinggi, saudara. Dia orang yang punya penghasilan yang luar biasa. Karena orang yang tinggal di dalam benteng itu bukan orang biasa-biasa, itu orang yang luar biasa. Dan dia tidak pernah menyebutkan identitasnya dia. Bersama dengan Esther pun demikian, Esther jangan kasih tahu identitasmu ketika engkau masuk untuk masuk sebagai kandidat calon ratu di sana. Dan akhirnya ketika Esther diterima dan akhirnya menjadi ratu di sana, dalam perjalanan setelah 5 tahun kemudian, nah barulah di sini Mordekai sadar. Begitu dia melihat Haman, itu seperti dibukakan sesuatu, seperti dia diingatkan oleh Musa, bahwa inilah keturunan Amalek, inilah musuhnya Israel. Makanya
Mordekai tidak mau menundukkan dirinya, tidak mau menyembah, yaitu menyembah Haman. Nah, saudara, terkadang dalam perjalanan kehidupan ini, kita akan berhadapan dengan seseorang atau sebuah keadaan yang tidak nyaman. Agar apa sih? Agar topeng kamuflase kita terlepas dan kita berani berdiri untuk mengakui status kita sebagai orang yang telah ditebus dan menolak untuk menyembah segala tawaran-tawaran iblis. Mordekai bisa saja berkata begini, saya akan menyembah Haman deh, yang penting aman aja. Yang pentingnya cara lahiriah, ya luarnya aja deh. Tetapi secara batin, saya nggak terima dia, saya menolak dia. Nah, saudara, penolakan Mordekai untuk tunduk kepada Haman, itu adalah mata rantai pertama dalam rantai tindakan berani yang membawa pada keselamatan bangsa Israel atau rakyat Israel. Saudara, tekad Anda mungkin merupakan sikap tegas yang dapat menghancurkan kubu musuh Anda. Garis bawahi ini, saudara. Ingat ini. Saya beri catatan ini. Ketika godaan datang, setiap orang akan digodai. Setiap orang akan datang pencobaan atas dirinya. Tapi saya berikan tulisan ini. Putuskan sekarang apa yang akan Anda lakukan kemudian. Ingat ya. Putuskan sekarang apa yang akan Anda lakukan nanti. Diputusinnya sekarang apa yang akan Anda lakukan nanti. Artinya gini, jangan menunggu sampai momen panasnya tiba. Oke. Saudara, berhentilah. Saudara harus ingat baik-baik nih. Anda harus berhenti untuk tergoda sebelum godaan itu datang. Oke. Jadi, Anda menolak untuk tergoda itu sebelum Anda digoda. Jangan sudah masuk di dalam pencobaan, baru Anda mau berhenti. Itu akan kesulitan. Krisis bukanlah waktu untuk mempersiapkan suatu rencana pelarian. Jadi krisis itu bukanlah ketika ada krisis, baru buat rencana untuk pelarian. Enggak, bukan begitu. Saya kalau naik pesawat terbang, saudara, ya kan, duduk di dalam pesawat terbang, maka sebelum pesawat itu berangkat, selalu pramugari akan menjelaskan, akan menunjukkan mana pintu darurat. Kalau keadaan darurat terjadi, lewat mana, bagaimana cara jalannya, apa yang harus dilakukan. Nah, semua petunjuk itu diberikan bukan ketika krisisnya sudah terjadi, keadaan darurat sudah terjadi, tapi sebelum kondisi darurat terjadi atau sebelum lepas landas. Oke? Nah, mengapa demikian? Karena bila mana ketika keadaan sedang genting, maka biasanya orang tidak akan pernah berpikir jernih. Amin. Waktu untuk memutuskan menahan godaan adalah sebelum godaan itu menyerang. Nah, banyak anak-anak muda jatuh di dalam pencobaan moral. Kenapa? Karena mereka membiarkan godaan itu datang. Mereka berpikir, tenang, roh di dalam diri saya lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Sehingga mereka berkata, saya pasti bisa menang, gitu, biarpun saya ada di dalam pencobaan. Salah. Sebelum Anda masuk di dalam pencobaan itu, Anda harus menolaknya. Jangan Anda masuk dulu, baru Anda menolaknya. Ingat baik, Anda punya daging. Daging Anda sendiri pun menggodai Anda. Belajarlah dari Mordekai. Lihat baik-baik. Mordekai tidak hanya menolak bersujud. Oke, lihat ya. Mordekai tidak hanya menolak bersujud, tetapi dia memutuskan bahwa dia tidak akan pernah bersujud dalam keadaan apapun. Saya beri penjelasan ini, bahwa ayat ini ditulis dalam bentuk kalimat masa depan atau future tense. Bukan masa lalu. Bentuk kalimat masa depan itu menyiratkan tekad untuk tidak pernah berubah pikiran. Nggak peduli apapun reaksinya Haman, itu dimaksudnya. Sama halnya Ayub juga bertekad begini dalam Ayub 31 pada ayat yang pertama dikatakan begini. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Masakan aku memperhatikan anak dara. Lihat, apa maksudnya? Maksudnya Ayub adalah, Ayub berketetapan dia tidak mau tergoda untuk memandang wajah atau memandang wanita dengan birahi. Nah, kita laki-laki seringkali tergoda untuk memandang wanita langsung birahi. Nah, itu dia. Jadi, Ayub menetapkan pandangan matanya untuk tidak mau, yaitu birahi terhadap wanita muda. Dalam artian, berketetapan tidak menajiskan pemandangan matanya, pikiran yang dia jaga. Daniel juga berketetapan seperti ini dalam Daniel 1 ayat yang ke-8 dikatakan, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya dia tak usah menajiskan dirinya.
Lihat, Daniel juga berketetapan. Ini menjadikan petunjuk buat Anda dan saya bahwa kita perlu menjaga diri kita. Makanya saudara yang kasih Tuhan, putuskan sekarang. Putuskan sekarang tentang apa yang akan Anda lakukan nanti. Dan ingatlah baik-baik, pertahankanlah Allah dan Tuhan akan mempertahankan Anda. Makanya tidak peduli sebanyak apa pengetahuan dan hikmat yang Anda miliki. Seberapa Anda rendah hati mungkin. Seberapa elegan Anda memegang keyakinan Anda. Dan seberapa kali Anda menolak mempertengkarkan sesuatu. Maka ini yang terjadi. Akan tiba saatnya ketika iman Anda akan ditentang dengan gencar. Anda akan diminta untuk melakukan yang salah. Lihat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dalam Daniel 3 ayat 12-13. Ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16. Mereka tidak mau dibuat goyah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, di hari Minggu ini saya mau ingatkan buat saudara. Ingat baik, kita perlu berketetapan benar di dalam tekanan. Sadrak, Mesak, dan Abednego juga demikian. Dipaksa harus menyembah patung buatan raja. Tapi mereka berketetapan bahwa yang mereka sembah hanya Tuhan. Bukan manusia, bukan patung. Bahkan mereka diancam dengan api yang panasnya dipanaskan 7 kali lipat dalam sebuah tungku. Mereka tidak gentar, mereka tidak goyah. Tekanan ini tidak membuat mereka mundur. Masa-masa yang kita jalani, hidup yang kita jalani, bahkan masuk di tahun 2022, bukan berarti tahun 2022 lebih mudah daripada tahun 2021. Tapi saya mau katakan buat saudara, tekanan memang ada, ancaman memang ada. Tapi ingat baik, tetaplah Anda untuk berketetapan, untuk benar meskipun ada di dalam tekanan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan Anda berjalan sendirian. Tuhan tahu apa yang akan kita hadapi. Tuhan tahu di 2022 ini apa yang akan kita jumpai. Dan Tuhan mempersiapkan Anda dan saya untuk menghadapi itu semua. Dan Tuhan menjaminkan Anda bukan untuk undur, bukan untuk turun, tetapi untuk naik. Walaupun kita berhadapan dengan tekanan, walaupun kita berhadapan dengan goncangan, walaupun kita berhadapan dengan peristiwa-peristiwa menakutkan, tapi it's okay. Tuhan adalah Tuhan yang besar, Tuhan adalah Tuhan yang berjanji, dan janjinya seperti fajar yang tidak pernah terlambat dalam menolong setiap kita. Saya berdoa saudara, dari tempat saya berdiri hari ini, saya berdoa melalui siaran ini, saudara mengalami pemulihan, Anda mengalami kemajuan, Anda mengalami kemenangan. Kuasa mujizat Tuhan ada bersama dengan saudara. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Dan saat ini kita akan masuk dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari siapkan roti dan anggur. Kita mau berdoa, kita mau mengangkat roti ini. Kita mengimani bahwa sakramen ini benar-benar tubuh Kristus dan anggur ini benar-benar darah Yesus. Mari bersama-sama dengan saya kita angkat roti ini dengan iman. Kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Untuk menyempurnakan agar tubuhku selalu sehat sempurna, sempurna jiwa rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah tertombak, tertikam, tergantung di atas kayu salib. Agar kami mulai hari ini tidak akan terkapar di meja operasi. Kami mengucap syukur oleh korban tubuhmu di atas kayu salib, menjaminkan kehidupan kami di bumi sama seperti di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Mari kita angkat darah Yesus. Sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan kekal. Oleh darah Yesus, kami bersama keluarga mulai hari ini saling mengasihi, mengampuni. Kasih mula-mula senantiasa ada di dalam keluarga kami. Maka oleh darah Yesus kami dipulihkan, kami dimurnikan, kami ditahirkan, kami dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Maka apa saja yang kami sentuh, apa saja yang kami pegang, kerjakan dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi pelayanan kami, bahkan sepanjang 2022. Kami diberkati berhasil, tidak gagal, kemuliaan Tuhan ada bersama kami. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Saya mengajak saudara juga untuk mengangkat sakramen minyak.
kita akan berdoa bagi minyak urapan. Saya percaya dan yakin kuasa Tuhan bekerja, mujizat Tuhan bekerja. Tuhan telah memberikan perintah. Saya buktikan berkali-kali bagaimana setan-setan dihalau, bagaimana roh jahat dipatahkan kuasanya, bagaimana juga orang sakit disembuhkan. Bahkan saudara yang kasih Tuhan, ada orang yaitu dari Papua, dia punya masalah dalam kakinya, dia diserang oleh kuasa kegelapan. Dia cerita kepada saya, sepanjang dari 2013 kakinya selalu kesemutan, gak bisa bergerak, sulit untuk bisa jalan, kakinya selalu kesemutan, tiap malam susah tidur. Saya datang ke tempat dia karena dia sedang ada di Jakarta, ketemu dengan saya berdoa dan saya olesi minyak, saya berdoa buat dia. Saudara, dia bersaksi kepada saya bahwa apa? Sejak didoakan hari itu, malamnya dia tidur, itu tidak ada rasa nyeri, keramnya sudah hilang. Yang ajaibnya lagi saudara, dia tadinya susah pakai sepatu. Sejak hari itu dia beli sepatu, dia olahraga dan dia bisa. 2013 dia tidak bisa pakai sepatu untuk olahraga. Tapi Tuhan buktikan kuasa yang dahsyat. Saya percaya Anda juga bisa membuktikan kuasa yang dahsyat ini. Sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan. Setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan penyakit. Silakan mulai hari ini pasukan malaikat surgawi hadir. Jagai kami, proteksi kami, pagari kami. Kami halau setan, tuyul, dukun-dukun, kuasa kegelapan. Roh jahat dihalau, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Saudara boleh teteskan di atas kepala saudara. Anda boleh berdoa juga buat keluarga Anda, pasangan Anda, anak-anak Anda, keturunan Anda, keluarga Anda, siapapun yang ada di tempat tinggal Anda. Anda boleh berkati usaha Anda, karir Anda, bisnis Anda, proyek Anda. Lepaskan perkataan kuasa. Jangan goyah, jangan gentar, jangan takut. Tetap lakukan yang benar. Walaupun tekanan Anda akan keluar lebih daripada pemenang. Puji nama Tuhan. Saya akan berdoa buat Anda secara online, secara langsung, maksud saya secara live melalui siaran Zoom prayer atau prayer room, melalui Zoom meeting. Saudara boleh ketikkan ini, yaitu meeting ID-nya, ya. Ini dia meeting ID-nya dan ini adalah password-nya. Saya akan tunggu saudara di sana. Meeting ID ketikan dan password-nya. Saya akan berdoa secara live langsung buat Anda di jam 9 pagi. Biasa kami akan selalu mendoakan Anda karena siaran kami di jam 8 pagi yang siaran online ini. Maka setelah itu kami akan mendoakan Anda secara live melalui prayer room di Zoom meeting atau Zoom online. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu, terima kasih buat korban tubuh dan darah-Mu, terima kasih buat kuasa-Mu, terima kasih buat mujizat-Mu. Kami percaya kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan selalu terjadi bagi kehidupan kami. Maka aku berdoa berkati setiap teman-teman yang sudah terlibat melayani hari ini, berkati mereka semuanya apa yang mereka korbankan, bahkan setiap jemaat Tuhan yang telah membantu pelayanan ini, berkorban memberkati pelayanan ini. Aku berdoa buat mereka dalam nama Tuhan Yesus, tidak pernah kekurangan. Apa yang mereka pegang, sentuh, kerjakan, usahakan, dibuat Tuhan berhasil. Kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai setiap mereka. Berkati bangsa negara kami Indonesia, dari Papua sampai Aceh. Berkati pemerintahan Indonesia, berkati anak-anak bangsa yang terlibat di dalamnya. Kami percaya Indonesia bisa melewati masa pandemi ini. Indonesia keluar menjadi Indonesia yang baru, Indonesia yang maju, Indonesia yang luar biasa, Indonesia yang diberkati dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saatnya kami akan mengakhiri dan kami akan menerima berkat-berkat Tuhan. Maka kekasih Kristus arahkan hati dan aminkan setiap berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam aktivitasmu, bahkan di sekolah anak-anakmu. Diberkatilah apapun yang engkau usahakan, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah apa yang engkau usahakan. Maka sekarang terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cita kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai mengurapi setiap kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluarga aku, kita semuanya sama-sama menjadi warga kerajaan sorga yang percaya. Sama-sama dengan saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa minggu depan dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. I hear the voice of love calling me home to where I belong. Oh, it cripples every fear, and the ones who will need walk away. Thank you, Lord. So rest in your promises. Now I'm sure of this. I'm yours. There's no power strong enough. No power strong enough.
Father, I set my feet upon your mighty name. So let the rain fall harder, harder. So take my everything, my flesh and blood. I'll lay me down on the altar, altar. I am forever covered in your love. So